disruptor itu justru datang dari industri yang sama sekali berbeda. Kita melihat itu kasus di taksi, ride hailing ya, di mana justru disruptor tadi itu bukan datang dari perusahaan taksi. Kembali kita lanjut di segmen kedua, masih bersama Pak Eri. Pak Eri, kita tadi udah bicara tentang MERS ya. MERS itu kan bagian dari komunitas shipping and logistik juga. Nah, sekarang kan industri ini banyak terdisrupsi ya dalam beberapa tahun terakhir ini, baik oleh itu dengan perkembangan IT yang luar biasa, lalu kemudian ada COVID, itu juga mempercepat semua proses disrupsi. Lalu kemudian yang terakhir ini ada situasi geopolitik yang berdampak pada adanya shifting rute-rute perdagangan itu kan banyak yang berubah karena perang ini. Jadi tidak hanya di industri kontainer tapi dari supply chain secara global. Nah, bagaimana pendapat Pak Eri tentang ini? Implikasinya terhadap bisnis Pak Eri dari situasi-situasi seperti itu gimana Pak, yang Pak Eri rasakan, yang lihat? Kalau kita berbicara disrupsi Pak, I think banyak sih faktornya kita lihat. Tadi Pak Damas bilang salah satu faktor terpenting dari disrupsi itu adalah teknologi. Ya. Dan kita melihat kadang-kadang disruptor tadi Pak tidak datang dari industri kita. Tapi disruptor itu justru datang dari industri yang sama sekali berbeda. Kita melihat itu kasus di taksi, ride hailing ya, di mana justru disruptor tadi itu bukan datang dari perusahaan taksi, tapi datang dari perusahaan teknologi, ya, yang cukup berkembang ya. Kita ada dua seperti di Indonesia sekarang ini, atau Uber lah, ya kalau kita lihat di skala global, skala internasional kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan, karena competition sekarang bukan berarti necessarily datang dari industri yang sama. Ya. Nah, saya percaya ketika industri tadi itu inefisien, ketika ada inefisiensi di dalam industri tadi, maka disitulah potensi disruptor tadi akan real, akan nyata. Somebody will crack the code. Bagaimana mengefisienkan industri ini. Nah, dengan semangat itu tadilah justru kita mendisrupsi diri kita sendiri, gitulah. Bagaimana kita bertransformasi dari shipping line menjadi global integrated of container logistics. Atas permintaan siapa? Atas permintaan customer kita sendiri. Nah, ketika ada permintaan customer seperti itu, ketika tidak mendengarkan, kita tidak mendengarkan, kita tidak menghiraukan, yang terjadi adalah somebody else akan mendengarkan itu. Somebody else akan menemukan solutionnya. Dan pada saat itu mungkin sudah akan terlambat kita untuk bereaksi. Disitulah motivasi kita kenapa kita berubah strategi, come up dengan strategi global integrator of container logistics. Yang kedua juga pertanyaan tadi cukup menarik, peta geopolitik ya. Sekarang kita lihat ketegangan atau perang lah ya yang terjadi di Ukraina antara Rusia, itu kan berpengaruh luar biasa Pak terhadap global flow. Iya, termasuk pelayaran-pelayaran yang beroperasi sebelumnya di Rusia kan pada banyak. Betul. Pelayaran yang beroperasi sebelumnya di Rusia pada menutup diri sekarang, meninggalkan Rusia, termasuk MERS. Kita completely shut down Russia operation kita, dan kita juga tidak bisa mengeliminir impact yang terjadi dari segi inflasi, Pak. Ya, ketika terjadi konflik itu pertama, impor kita turun luar biasa di Indonesia kan, Pak? Karena kan gandum tadi yang kita impor cukup besar datangnya dari Rusia dan Ukraina, gitu. Kita memang bukan pemakan roti, Pak, tapi kita pemakan mie instan terbesar, ya kan? Kita juga memproduksi. Salah satu terbesar di dunia produksi mie instan itu ada di Indonesia. Dan bahan baku mie instan tadi itu adalah gandum. Nah, itu terjadi sempat disrupsi. Kita melihat harga gandum juga sempat bergejolak sehingga mengurangi shipment yang datang ke Indonesia. Overall, yang harus kita lakukan sebagai company, yang kita lakukan adalah bagaimana kita stay agile. Karena perkembangan geopolitik ini tentu akan terjadi
juga akan di masa datang. History repeat itself, Pak. Sebelum perang ini terjadi, kemarin ada ketegangan antara Cina dan Amerika ya, ketegangan dagang kan, dan segala macam. Terus terjadi perang ini dan kedepannya kita nggak tahu apa akan terjadi. Ya, kita hanya bisa bersiap diri untuk lebih agile dan mengantisipasi apa yang bisa kita lakukan untuk protect business interest kita. Jadi menurut Pak Eri 2023 situasi ini masih berlanjut juga dengan artinya ketika situasi ini terus berlanjut, ya pemain juga harus adaptif ya, menyesuaikan diri gitu loh. Betul, untuk 2023. Tapi mungkin saya harus lihat crystal ball saya nggak bawa crystal ball saya nih sepertinya Pak. Kalau kita lihat sih situasi ini sama seperti ketika pertanyaan ditanyakan tahun 2021 atau 2022 ya, kapan impact COVID tadi itu berakhir. Nggak ada yang tahu, gitu. Ya kita cuma bisa berharap situasi bisa lebih kondusif ke depannya. Tapi apakah impact geopolitik tension yang terjadi antara Ukraina dan Rusia akan segera membaik, itu that's anybody guess at this point of time. Tapi itu kan tidak, kalau sekarang kan misalnya kalau untuk pelayaran itu kan masuk di 2023 slow down ya, perdagangan slow down, lalu kemudian freight rate juga slow down kan. Tapi itu bukan karena situasi geopolitik kan yang itu ya. Jadi lebih ke efek COVID itu udah hilang, lalu kemudian ini situasinya gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat normalisasi terhadap bisnis pelayaran itu terjadi katalisnya karena normalisasi di COVID tadi Pak, bukan karena geopolitik. Geopolitik menyumbang sebagian tapi nggak besar. Tapi karena udah ada relaksasi pergerakan orang, karena ada relaksasi pergerakan orang tadi, mobilitas orang tadi itu lebih lancar, sehingga nggak ada lagi pembatasan tenaga kerja, tidak lagi pembatasan jam kerja, kongesi yang sebelumnya terjadi di pelabuhan mulai terurai. Ketika kongesi sudah mulai terurai, kapasiti sudah mulai normal kembali. Dan itu of course memperlancar arus barang sehingga kongesi nggak terjadi lagi di tempat-tempat yang sebelumnya terjadi kongesi. Yang menyebabkan juga permintaan menurun sekarang juga daya beli itu terpengaruh kan Pak. Daya beli terpengaruh terhadap dua hal. Pertama karena udah inflasi yang cukup tinggi, terutama di negara-negara maju Eropa dan Amerika. Dan ini justru inflasi ini disebabkan oleh salah satu geopolitik Pak kan. Harga energi yang cukup tinggi di Eropa dan segala macam. Ketika orang sebelumnya membeli energi tadi adalah suatu X euro sekarang mungkin X times 2 euro ya. Jadi orang kan juga disposable income orang berkurang. Ketika disposable income orang berkurang, konsumsi mereka berkurang. Ketika konsumsi mereka berkurang adalah permintaan barang juga berkurang terhadap dari negara-negara eksportir termasuk Indonesia, particularly dari Asia. Nah itu yang menyebabkan slowdown juga. Jadi tapi kalau bicara itu tetap ada dampaknya berarti Pak. Maksudnya dari situasi geopolitik itu kan secara tidak langsung, walaupun secara tidak langsung itu melakukan dampaknya karena ada kenaikan harga barang tadi. Ya kalau yang dampak yang langsung itu kan dari geopolitik mungkin di angkutan breakbulk yang paling Tapi kalau yang kontainer mungkin implikasi secara tidak langsung itu tadi dengan menurunnya daya beli, kemudian volume perdagangan kan turun gitu kan gitu. Betul. Pak dalam menanggapin disrupsi dari yang disebabkan oleh banyak faktor tadi ya, pemerintah kita kan selalu sekarang lagi gencar-gencarnya campaign untuk gimana supaya efisiensi di logistik, lalu membangun competitiveness itu kan lalu nah satu lagi hal yang didengung-dengungkan oleh pelaku usaha sendiri itu kan soal kolaborasi untuk menghadapi perubahan-perubahan atau disrupsi seperti itu. Nah Pak Eri melihat gimana ini soal efisiensi logistik kita di Indonesia ini? Kalau kita berbicara mengenai potensi efisiensi logistik di Indonesia itu cukup besar Pak. Karena kalau kita lihat biaya logistik Indonesia itu termasuk salah satu yang paling tinggi ya di Asia. Kalau nggak saya biaya logistik cost kita itu masih sekitar 27% dari GDP ya. Itu luar biasa besar. Dan itu potensi untuk mereduksi itu cukup besar.
Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Salah satunya kita udah sangat jauh melakukan itu, berarti pertama memperbaiki infrastruktur. Ketika infrastruktur tadi udah bagus, the flow of goods tadi sudah berjalan. Proyek yang yang Pak Jokowi lakukan sekarang dengan tol Trans Jawa itu kan juga memperlancar luar biasa arus barang, Pak ya. Jadi arus barang yang selama ini tersendat ya, harus masuk melewati jalur-jalur provinsi, sekarang sudah bisa lancar mengalir dimanapun kargo itu atau barang itu sampai. Katakan barang itu sampai di Tanjung Priok, bisa dialirkan ke Semarang atau daerah Jawa Timur dengan lancar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kedepannya juga ada proyek jalan tol di Trans Sumatera, Pak ya, yang justru akan memperlancar juga arus barang di Sumatera. Jadi infrastruktur itu bermain sangat penting terhadap penurunan biaya logistik. Kedua, tadi Pak Damas mengatakan kolaborasi. Saya pro banget kolaborasi, karena menurut saya there is enough gold for everybody in this world. Kita nggak harus compete. Kolaborasi adalah salah satunya yang bisa kita lakukan. Kita udah melihat itu kan, industri sekarang udah berkolaborasi, yang dulunya compete sekarang berkolaborasi karena marketnya sendiri, addressable marketnya sendiri cukup besar, Pak, untuk dilakukan. Jadi menurut saya memang benar kolaborasi adalah jalan ke depannya instead of competing. Pak, untuk meningkatkan efisiensi, Pak Eri tadi sudah salah satunya mungkin pembenahan infrastruktur ya. Lalu kemudian kan ada juga faktor lain mungkin soal digitalisasi, digitalisasi di segala bidang usaha lah, dan itu kan sudah berjalan juga di sektor ini ya, logistik. Mungkin Pak Eri juga sekarang kan sudah menerima misalnya order online atau apapun, pengiriman dokumen itu kan semua sekarang digitalisasi, dan itu membuat bisnis itu lebih mudah dan lebih efisien ya, lebih efisien. Tapi kemudian di sisi lain itu juga kan berpotensi menghilangkan bisnis logistik itu sendiri gitu loh ya, yang lain-lain itu. Nah, pertanyaan banyak orang kan, kira-kira dari digitalisasi ini itu menciptakan peluang bisnis baru nggak untuk di sektor logistik ini menurut Pak Eri gitu? Pasti, Pak. Ya. Peluang itu pasti akan tumbuh. Jadi ketika efisiensi tadi terjadi, digitalisasi terjadi, memang sektor-sektor tradisional tadi masih akan terganggu. Ya, ketika kita berbicara disrupsi tadi ya, misalnya kita berbicara mengenai taksi online atau ojek online, ya kan terganggu pemain-pemain yang lama. Tapi kan kesempatan terbuka untuk mereka bergabung ke agregator, misalnya seperti itu. Dan kita lihat juga di industri logistik ini kan sebenarnya industri yang udah puluhan tahun tidak berubah, Pak. Ya, banyak sekali industri-industri pendukung yang ada di keliling industri logistik tadi, ya kan, yang justru seperti Pak Damas bilang, justru menjadi pemain atau berkontribusi terhadap income bisnis mereka gitu kan. Ketika nanti terjadi digitalisasi, disrupsi, apakah akan terganggu? Pasti terganggu, Pak. Tapi kesempatan lain pasti akan terbuka. Itu pasti. Jadi kesempatan-kesempatan yang lain pasti akan terbuka. Salah satu contohnya, misalnya kita berbicara industri yang dulu sangat-sangat nggak bisa hidup dah kita tanpa industri itu. Itu industri travel, misalnya ya. Ketika orang mau travel agent, ketika orang mau pergi dari Jakarta ke Medan atau Medan ke Jakarta, Medan ke Makassar, ketika ada yang mau booking tiket pesawat, siapa yang dia kontak? Pergi ke agen travel, ya kan? Ketika digitalisasi itu terjadi, orang udah bisa booking online atau booking ke agregator atau ke platform tradisional, travel agent kan hilang. Peluang barunya muncul di platform. Peluang barunya muncul. Travel agent masih eksis sekarang, Pak, tapi tidak mengurusin perorangan lagi, tapi corporate. Ya kan? Corporate, mereka menjual travel, bukan men-travel tiket, tapi menjual travel solution. Yang diutamakan lagi, dia orang customer sekarang nggak beli barang, dia beri solusi. Gitu. Travel agent itu masih tumbuh, Pak. Masih tumbuh. Tapi segmen marketnya berbeda. Yang kedua kemarin dia dulu menjual ke perorangan, sekarang mereka lebih ke
provide solusi travel ke perusahaan. Jadi kalau menurut saya sih, ketika disrupsi itu terjadi pasti ada gangguan. Tapi disrupsi itu perlu, Pak. Karena kalau disrupsi, kalau industri tadi so inefficient, disrupsi itu pasti akan terjadi. It's just a matter of time. Apakah disrupsi yang tadi terjadi dari industri yang sama atau dari industri yang berbeda. Nah, apakah ada industri yang akan terimpact karena disrupsi tadi? Pasti. Tapi peluang juga akan tumbuh dari situ. Dari situ ya. Pak, satu lagi Pak, kalau pemerintah itu kan sekarang sedang menginisiasi namanya NLE, National Logistic Ecosystem. Dulu itu ada National Single Window yang dulu di bawah Kementerian Keuangan, kalau nggak salah di bawah Kementerian Keuangan. Nah sekarang sistem itu dikembangkan gitu loh ke namanya National Logistic Ecosystem yang sekarang di bawah Menko Marves gitu loh, dan harapannya kan cakupannya lebih luas. Itu tujuannya tadi itu untuk efisiensi di logistik. Jadi ada semua yang namanya pengurusan dokumen itu nanti semua kan di situ gitu loh. Lalu pertanyaan saya gini, menurut Pak Eri nih, kalau Pak Eri itu kan sudah punya platform juga gitu di Mailshare dan sudah lama melakukan namanya digitalisasi layanan gitu loh, layanan. Nah, di samping NLE ini, di samping soal pengurusan itu juga butuh kolaborasi dari semua pihak, baik itu unsur pemerintah maupun swasta. Kalau menurut informasi yang kita dapat itu malah MERS lain yang paling terbuka untuk bergabung di situ gitu loh. Iya. Di National Logistic Ecosystem. Memang kemarin ada platform blockchain teknologi yang kita perkenalkan ya, yang sudah hampir kalau sudah sign agreement kita ya dengan custom yang namanya TradeLens. Jadi kita cukup mensupport digitalisasi di ekosistem tadi. Karena pergerakan dokumen itu di shipping itu kan masih sangat tradisional loh Pak. Contohnya bill of lading aja kan. Bill of lading itu kan masih sangat tradisional kan, masih hard paper gitu, yang itu kan udah dari zaman puluhan tahun gitu. Jadi digitalisasi tadi dibutuhkan untuk mempercepat transaksi tadi dan mereduce cost. Dan ekosistem tadi yang National Logistic Ecosystem itu cukup membantu menurut saya ke depannya untuk speed up digitalisasi. Baik Pak Eri, mungkin ada closing statement Pak untuk dari hal yang kita bahas tadi soal persoalan yang kita hadapi, disrupsi, mungkin ada closing statement untuk kemajuan sektor logistik dan shipping di negara kita gitu. I think closing statement saya mungkin terhadap mungkin realisasi atau kesadaran kita bahwasanya logistik cost kita di Indonesia itu masih cukup tinggi. Nah, ketika logistik cost tinggi tadi, kita mempunyai opportunity untuk menurunkan logistik cost tadi sehingga berimbas terhadap harga-harga barang yang lebih murah buat konsumen. Ketika harga-harga lebih murah buat konsumen dan lebih accessible buat buat konsumen, terjadi adalah disposable income kita akan lebih tinggi. Dan disinilah menurut saya sih pelaku-pelaku logistik di Indonesia punya kesempatan untuk berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah menurunkan biaya logistik di negara ini. Bukan hanya membuat barang-barang aksesibel lebih mudah, lebih murah buat kita, tapi juga meningkatkan daya saing ekspor kita ke pasar dunia. Baik, terima kasih. Demikian diskusi singkat kami dengan Pak Eri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar maupun pelaku usaha logistik nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak.